Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatullah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabel. Yang pertama yaitu pengertian akuntabilitas. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama yaitu, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Materi ketiga, pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas yang pertama yaitu akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Akuntabilitas stakeholders. Stakeholders yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas. Yang pertama yaitu mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pemimpin memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam mengambil keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pemimpin secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, kerana adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat.
kelima yaitu keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasi. Yang keenam adalah kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Yang ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Kedelapan, kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Yang kesembilan, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas penerapan yang tidak konsistensi dari sebuah kebijakan. Prosedur sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas, yaitu menentukan tujuan dan tanggung jawab, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback. Kesimpulan dari video demi sebuah rahasia. Kesimpulan dari video tersebut yang pertama ialah tidak mencampur adukan masalah pribadi dan keluarga dengan kepentingan negara. Yang kedua, tidak memanfaatkan kekuasaan uang dimiliki untuk mewujudkan impian pribadi. Yang ketiga, tetap dalam kesederhanaan dan tidak memanfaatkan jabatan yang dimiliki untuk melakukan korupsi. Kesimpulan video bola dan abang becak. Yang pertama itu tetap memegang teguh kebenaran dan hukum walaupun melanggar adalah kerabat atau keluarga kita sendiri. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Berikut kesimpulan video siapa yang mengisi bensin. Yang pertama yaitu kesimpulannya, tetap bersikap jujur dan berani menegur kepada orang yang bersikap tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Yang kedua, berani mengambil tindakan untuk memanfaatkan jabatan dan untuk tidak memanfaatkan jabatan dan menegur istri karena tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Selanjutnya, kesimpulan dari video surat tilang untuk Sultan. Yaitu kesimpulannya, berani mengakui kesalahan tanpa memandang jabatan ataupun status yang kita miliki. Sekian video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.